Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan. Di sini saya sedikit akan menjelaskan atau berdiskusi tentang yurisdiksi internasional. Nah, yang sekali ini saya akan bawakan adalah bertemakan dengan tinjauan hukum Indonesia dalam pemberantasan perompakan dan perampokan laut dalam hukum internasional. Perompakan adalah suatu tindak kejahatan atau penahanan yang tidak sah atau tindakan pembinasaan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan kejahatan yang di laut wilayah itu yang dinamakan dengan perampokan. Nah, perompakan di laut merupakan suatu masalah yang saat ini sedang terjadi. Perompakan banyak terjadi di jalur-jalur yang strategis seperti jalur perdagangan internasional, seperti di Laut Cina Selatan, Selat Malaka, lepas pantai Somalia, dan Samudra Hindia, bahkan lepas pantai Afrika Barat dan Tengah. Nah, mengenai yurisdiksi universal ini disebutkan dalam pasal 87 United Nations Convention on the Law of the Sea, atau disebut dengan UNCLOS pada tahun 1982, merupakan laut yang terbuka. Nah, sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana di kawasan tersebut. Dan pasal 100 UNCLOS pada tahun 1982 meminta agar negara-negara untuk bekerja sama sepenuhnya dalam pemberantasan perompakan di laut lepas. Nah, bentuk implementasi pemerintah terhadap prinsip yurisdiksi universal yang telah diberikan oleh hukum internasional dan langkah-langkah preventif dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya perampokan di kapal berbendera Indonesia di suatu wilayah asing. Bagaimana implementasi mengenai yurisdiksi universal dalam mengenangani pemberantasan kejahatan perompakan di laut Indonesia? Indonesia sebagai negara yang berdaulat berhak menggunakan yurisdiksinya karena perompakan termasuk dalam kejahatan yang telah diakui oleh komunitas internasional, sehingga prinsip universal berlaku terhadap kejahatan tersebut. Pada pasal 4 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan kejahatan. Di antaranya adalah pembajakan laut yang diatur dalam pasal 438. Nah, 444 sampai dengan 446 KUHP, dan Indonesia berhak untuk mengadili pelaku kejahatan ini. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya melindungi kepentingan sendiri, tetapi melindungi kepentingan seluruh negara. Terlebih kapal MV Sinar Kudus adalah kapal berbendera Indonesia, di mana terhadap prinsip nasionalitas pasif yang juga dapat diterapkan Indonesia pada kasus ini. Bagaimana langkah preventif pemerintah dalam melindungi kapal berbendera Indonesia di perairan wilayah asing yang rawan perampokan? Pada pasal 111 UNCLOS tahun 1982 mengatur hak pengejaran seketika atau hot pursuit. Prinsip yang dirancang oleh memastikan bahwa kapal yang telah melanggar aturan negara pantai tidak dapat lolos dari hukuman dengan melarikan diri ke laut lepas. Dalam hal ini, keadaan tertentu didefinisikan negara pantai dapat memperpanjang yurisdiksinya ke laut lepas untuk mengejar dan menahan sebuah kapal yang diduga telah melanggar hukumnya. Dalam peraturan hak pengejaran seketika atau hot pursuit memang telah dirancang oleh Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu untuk penegakan hukum bagi kejahatan perompakan laut. Dan dengan adanya patroli yang terkoordinasi dan hak pengejaran seketika dari UNCLOS akan mempersempit ruang gerak bagi pelaku perompak dan perampokan. Nah, dari sebelum-sebelumnya saya memiliki kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah syarat untuk dapat melaksanakan yurisdiksi universal adalah kejahatan tersebut harus terjadi di luar yurisdiksi negara manapun. Yang berwenang melakukan penangkapan hanyalah kapal perang atau kapal publik yang diberi kewenangan. Untuk itu, terakhir, negara kapal perang atau publik tersebut harus memiliki kewenangan mengadili yang diatur dalam hukum nasional. Dan untuk langkah preventif, dengan melakukan koordinasi dengan negara lain untuk memberikan perlindungan dan keamanan maritim di masing-masing wilayah. Dan itulah diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf kalau ada salah kata. Saya Muhammad Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.